Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha serta anak-anak sekalian yang Ibu banggakan. Alhamdulillah Rabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai dan diberi kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Karena nikmat dari Allah yang patut kita syukuri, yang tidak semuanya bisa sampai usia ke bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada tabi-tabinya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang Ibu banggakan, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung pada kesempatan ini, marilah kita sirami rohani kita di bulan yang penuh berkah ini, di masa COVID-19 ini. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Anak-anak sekalian, jika kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan di Muqaddimah, yaitu surat Al-Ikhlas, anak-anak pasti paham. Ayat itu adalah ayat yang menggambarkan seluruh keimanan kita, seluruh penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Bahwasanya Allah itu esa. Tidak ada yang lainnya yang patut kita sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang keimanan, maka ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa unsur keimanan itu adalah meyakini dalam hati. Jadi ketika kita berbicara iman, patokannya adalah yakin, bukan percaya. Kalau kita masih percaya, berarti baru sampai di lisan. Berarti unsur iman yang berikutnya bahwa iman itu adalah mengucapkan dengan lisan. Ketika kita ditanya siapa Tuhan kita, kita menjawab Allah, maka unsur iman yang pertama sudah kita peroleh. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa Allah yang datangnya dari hati nurani kita, karena Allah tidak bisa dilihat oleh mata, berarti kita sudah melengkapi dengan unsur yang kedua, yaitu meyakini dalam hati. Kalau kita berbicara yang pertama, betapa mudah. Siapa Tuhan kalian? Kita bisa jawab bahwa Tuhan kita Allah. Ketika kita ditanya apa kitab kalian, kita bisa tanya Al-Quran. Ketika kita tanya, kamu yakin dengan isi Al-Quran? Ya, saya yakin. Itu mudah sekali. Tetapi ketika berbicara yang ketiga dari unsur iman adalah dibuktikan dengan amal perbuatan, maka inilah yang paling susah. Dan inilah yang melengkapi kedua unsur iman tersebut. Ketika kita mengatakan bahwa saya iman kepada Allah, sholat subuh kita masih kesiangan, itu patut dipertanyakan. Ketika kita mengatakan iman kepada Allah, Al-Quran kita abaikan, patut kita pertanyakan. Ketika saya meyakini bahwa Allah melihat, malaikat menyaksikan di kiri kanan, tapi ketika kita menyeberang, ada seorang yang sudah tua renta, kita bersikap masa bodoh, berarti unsur iman kita yang ketiga juga masih dipertanyakan. Karena yang ketiga adalah dibuktikan dengan amal perbuatan. Percaya, yakin, buktikan. Bukan cuma sholat. Sholat mudah, tapi sholat yang dari hati adalah susah. Sedekah juga mudah, tapi sedekah yang dari hati itu adalah yang paling susah. Ketika kita mampu bersedekah tanpa ingin diketahui oleh orang lain, hanya transaksi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang bisa seperti itu. Maka di Muqaddimah, qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tidak ada yang patut kita sembah. Allahus samad. Allah lah yang maha tempat kita bergantung. Ketika kita sakit, kemudian kita minum obat, saya sembuh karena minum obat ini, itu pun perlu ditanyakan. Obat itu adalah wasilah. Siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkannya hakikatnya adalah Allah. Ketika kita mau menyeberang jalan, hampir ketabrak, ada yang menolong, untung ada yang nolong. Kalimat itu terucap dari lisan kita, itu pun masih perlu dipertanyakan. Yang menuntun kita menyeberang itu wasilah, hakikatnya adalah Allah. Dalam ilmu tauhid, perilaku yang tadi Ibu sebutkan, itu termasuk ke dalam syirik khafi, syirik yang tersembunyi tanpa kita sadari. Untung ada ini,
untung ada itu, padahal semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Allah itu esa, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan istri, tidak ada Tuhan ibu. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai Allah. Kalau ada si pembuat kursi, maka yang membuat kursi pasti berbeda. Kalau ada manusia, berarti yang menciptakan manusia berbeda. Kita melihat, Allah pun melihat. Apakah sama penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Tentu saja berbeda. Ketika manusia melihat, maka manusia melihatnya dengan nazoro, melihat. Tapi tidak pernah satu ayat pun yang menggambarkan penglihatan Allah dengan kalimat nazoro. Semua ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah melihat itu adalah basor, seperti dalam 20 sifat Allah. Jadi Allah bukan nazor tapi basor. Apa bedanya? Manusia nazoro melihat, penglihatan kita sebatas jauh mata memandang. Ketika di depan kita ada tembok, sudah tidak bisa lagi mata kita melihat. Tapi Allah basor, Allah melihat dengan basor. Apapun yang ada di dunia ini bisa Allah lihat. Mau bersembunyi dimanapun, Allah melihat. Maka tadi dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang bisa menyerupai Allah. Jadi apapun yang sama dengan Allah, Allah berbicara, manusia berbicara, sifatnya berbeda. Kita melihat, Allah melihat, penglihatannya berbeda. Kita mendengar, Allah mendengar, pendengarannya berbeda. Antara pencipta dengan yang diciptakan, pasti itu ada perbedaan. Nah, anak-anak sekalian, di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan iman kita, berpuasa dengan sepenuh hati, karena kita termasuk orang-orang yang beruntung masih bisa memasuki bulan yang penuh berkah ini. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Semoga Ramadan ini membawa kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.